Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bacaan saya tentang mata kuliah Literary Theory and Criticism. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai nature, function, and value of literature. Nah, yang pertama adalah apa itu literatur, apa itu nature of literature. Jadi, literatur itu dapat didefinisikan sebagai ekspresi dari perasaan manusia atau pikiran manusia atau ide-ide manusia, dan itu dalam bahasa yang medium atau oral atau bahasa yang bahasa tulisan. Dan sebenarnya pun ini bukan hanya tentang ide-ide manusia atau tentang perasaan manusia, tapi juga tentang mengenai experience dari author atau pengarang itu sendiri. Lalu hal ini literatur juga dapat menjadi media untuk manusia untuk berkomunikasi mengenai apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan, dan juga pengalaman apa yang telah mereka lalui kepada para pembaca. Lalu kita berlanjut ke literatur berdasarkan berbagai macam atau literatur berdasarkan perbedaan point of view atau sudut pandang. Nah, literatur itu berdasarkan beberapa banyak sudut pandang, itu ada literatur adalah seni, literatur itu adalah bahasa, literatur itu adalah estetik, literatur itu adalah fiksi, lalu literatur itu adalah ekspresi, dan literatur itu adalah afektif. Literatur itu juga sesuatu yang dicetak, dan itu berarti juga literatur dapat dikategorikan menjadi sesuatu yang ditulis, begitu. Lalu di sini kita bahas mengenai literatur sebagai bentuk dari seni. Nah, terdapat dua kategori dari literatur sebagai seni itu sendiri. Yang pertama adalah imajinatif literatur atau literatur yang imajinatif, lalu yang kedua adalah non-imaginative literature, yaitu literatur yang tidak imajinatif atau bisa dibilang faktual. Nah, imaginative literature is highly connotative, which means words that used in literary works have feeling and shades of meaning that words to tend to evoke. Nah, imaginative literature ini adalah literatur yang menggunakan konotasi yang mana itu berarti bahwa kata yang berada di literatur itu mempunyai feeling dan juga shades yang memiliki makna yang berbeda. Lalu non-imaginative literature itu berarti bahwa kata itu bermakna secara harfiah berdasarkan yang ada pada kamus. Nah, kita juga beralih ke masih ada di literatur yang berdasarkan seni. Nah, imaginative literature itu include atau termasuk pada poetry atau puisi, poems, lalu ada short stories, ada novels, dan juga ada drama. Nah, non-fictional literature atau non-imaginative literature itu biasanya ada dalam buku-buku pengetahuan. Jadi itu biasa dikategorikan pada literature of knowledge, yang mana termasuk pada biografi atau essays. Nah, literary from the use of language and the existence. From the use of language and the existence of meaning in literary works, it can be concluded that poetry, prose, and drama are put in literary works. Article, journalism, news, bibliography, memory, and so on.
and can be categorized as non-literary works. Nah, berdasarkan dari use of language atau penggunaan bahasa dan juga dari eksistensi dari makna dari literatur itu sendiri, maka dapat disimpulkan juga bahwa puisi, prosa, dan juga drama itu masuk pada karya literatur atau ya masuk pada literatur. Sedangkan artikel journalism atau berita, bibliografi, memoir, and yang faktual atau yang non-fiksional itu tidak bisa dikategorikan pada literatur. Itu yang berdasarkan dari literary from use of the language. Jadi berdasarkan unsur kebahasaannya atau makna kebahasaannya. Nah, mengapa demikian? Karena kalau dilihat dari sudut pandang kebahasaan, karya sastra atau literatur itu yang bermakna konotatif atau fiksi, begitu. Sedangkan artikel, jurnal, atau news biasanya itu berdasarkan pada fakta dan juga makna-makna denotasi. Lalu ada di sini function of literature. Jadi fungsi-fungsi dari literatur. Literatur itu sebagai entertainment atau entertainment function. Nah, ini juga biasa dikenal sebagai pleasure ending. In this function, literature is used to entertain its readers. Jadi pada fungsi ini literatur itu digunakan untuk entertain atau untuk menghibur pembacanya. Nah, it is consumed for the sake of one's enjoyment. Lalu ada fungsi yang kedua adalah social and political function. Jadi literatur di sini memperlihatkan atau menggambarkan kepada para pembaca mengenai kehidupan sosial yang berada di sekitar mereka. Hal ini juga dapat membantu para pembaca untuk melihat bagaimana kehidupan sosial dan juga kehidupan politik atau konstruksi politik di sekitar mereka itu terlihat begitu. Dan juga bagaimana kehidupan masyarakat atau bagaimana lingkungan di sekitar mereka itu bekerja. Lalu fungsi yang ketiga adalah ideological function atau fungsi ideologi. Fungsi ini dapat membuat para pembaca itu memiliki perspektif tersendiri atau shapes or way of thinking based on the ideas of the other people. Jadi kita dapat melihat sudut pandang orang-orang, ideologi orang-orang itu seperti apa, dan juga melalui literatur ini kita juga dapat merasakan atau dapat berpikir bagaimana cara kerja ideologi kita dan melihat bagaimana sudut pandang kita dalam melihat karya sastra gitu. Lalu ada yang keempat, moral function. Nah, di sini ada literature way impart moral values to its readers. Jadi, literatur itu juga dapat memperlihatkan kita bagaimana moral function atau amanat-amanat di dalamnya itu juga berada di sekitar kita semua, di lingkungan kita bahkan, dan juga dapat membangun terkadang dapat membangun moral yang ada dalam diri kita sendiri. Nah, jadi, the morals contained in the literary text, whether good or bad, are absorbed by whoever reads it. Thus helps in shaping their personality. Jadi, literatur juga dapat shaping our personality, yaitu membangun personalitas kita. Lalu, ada fungsi yang kelima adalah linguistic function. Nah, fungsi linguistik ini literature preserve the language of every civilization from where it originated. Dan di fungsi linguistik ini kita juga bisa melihat
keindahan, bagaimana keindahan bahasanya atau bagaimana cara penulis untuk mengekspresikan dirinya ke dalam literatur itu, begitu. Nah, yang fungsi yang keenam adalah cultural function. Cultural function ini berarti bahwa literature orients us to the traditions, folklore, and the arts of the ethnic group's heritage. Nah, literatur itu juga memperlihatkan kita bagaimana tradisi atau mitos-mitos di beberapa daerah dan juga bagaimana seni etnik beberapa suku tertentu itu digambarkan di dalam sana, digambarkan di dalam karya sastra. Nah, it preserves entire cultures and creates an imprint of the people's way of living for others to read, hear, and learn. Jadi kita juga bisa belajar bagaimana budaya setempat, bagaimana etnik dari suku tertentu itu juga bisa kita belajar melalui literatur. Nah, ini juga fungsi yang ketujuh ada educational function atau fungsi edukasi. Jadi literatur itu juga dapat mengedukasi kita atau memperkenalkan kita banyak hal mengenai pengalaman manusia. Nah, it is used to portray the facets of life that we see and those that we would never dream of seeing. Jadi itu juga literatur juga bisa mengajarkan kita mengenai apa-apa saja yang belum kita ketahui, bahkan yang belum pernah kita lihat sebelumnya, itu dapat kita tahu di literatur. Nah, literature therefore is a conduct to the change, to experience and feel things, where we can learn things about life. Nah, literatur itu juga dapat memberi kita kesempatan untuk merasakan pengalaman dari autor atau dari sesuatu yang kita baca mengenai kehidupan kita. Lalu ada fungsi yang kedelapan adalah historical function atau fungsi histori. Ancient texts, illuminated scripts, stone tablets, and etc. keeps a record of events that happened in the place where they originated. Jadi, di historical function ini, kita juga dapat diperlihatkan atau digambarkan oleh sebuah karya sastra itu mengenai apa-apa saja yang ada dalam sejarah, begitu. Walaupun itu fiksi, tapi terkadang autor juga memperlihatkan kita bagaimana kondisi zaman itu dan itu berdasarkan fakta. Nah, thus they serve as time capsules of letters that is studied by scholars and research today. Jadi itu juga dapat dipakai oleh para siswa atau para peneliti untuk meneliti bagaimana keadaan di zaman itu dan bagaimana penemuan itu. Nah, the importance of literature. Jadi, apa sih pentingnya literatur itu? Jadi, literatur itu dapat improve your command of language. Jadi, dapat mengubah atau dapat meningkatkan command kita pada sebuah bahasa begitu. Jadi kita tidak hanya memandang bahasa itu hanya kayak oh iya bahasa itu adalah omongan orang, bahasa itu seperti ini, tapi ketika kita melihat membaca sebuah karya sastra, kita dapat melihat lebih banyak sisi kebahasaan seperti estetikanya atau majas lain sebagainya. Nah, it teaches you about the life, cultures, and experience of people in the other parts of the world. Jadi itu juga bisa mengajarkan kita mengenai kehidupan, mengenai budaya, mengenai pengalaman dari orang-orang, dari autor, dan itu juga dapat menjadi pengalaman orang-orang tersebut dapat mengajarkan kita tentang bagaimana cara kita menjalani kehidupan. Nah, dan ini juga literatur itu juga memberikan kita informasi mengenai sebagian bagaimana dunia bekerja, nah yang belum pernah kita rasakan sebelumnya.
begitu. Nah, itu semua yang dapat saya sampaikan atau dapat saya jelaskan mengenai bacaan saya mengenai nature, function, and value of literature. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.